Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Ferdinanda Mas Paitela dengan NPM 121552001220089. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku, dengan tugas mata kuliahnya yaitu Pengantar Teknik Informatika, yaitu materinya mengenai teknik informatika dari kalkulasi hingga komunikasi. Namun pertama-tama yang perlu kita ketahui ialah, apa sih itu teknik informatika? Dalam informatika terdiri dari 3 hal penting, ialah data, komputer, dan logika pemrograman. Di mana data menurut Webster New World Dictionary, data adalah things known or assumed, yang berarti data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap, atau diketahui artinya yang sudah terjadi merupakan sebuah fakta atau bukti. Kemudian Computer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang artinya menghitung, dan juga bahasa Inggris yang disebut to compute, yang juga berarti menghitung. Sehingga pada dasarnya komputer merupakan sebuah mesin elektronik yang memiliki fungsi utama untuk melakukan proses perhitungan atau disebut dengan kalkulasi. Kemudian logika pemrograman sendiri didefinisikan atau diartikan sebagai serangkaian prinsip dan aturan yang dipakai manusia untuk menginstruksikan komputer dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Di dalam komputer ada 3 sistem utama, yaitu hardware, software, dan brainware, di mana hardware sebagai perangkat keras komputer yang secara fisik dapat dipegang, dipindahkan, atau dilihat. Contohnya seperti keyboard, mouse, maupun CPU. Kemudian software merupakan perangkat guna komputer yang merupakan kumpulan instruksi atau program atau prosedur juga untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara otomatis dengan cara mengolah atau memproses kumpulan instruksi atau data yang diberikan. Contohnya Microsoft Word, PowerPoint, maupun Excel. Kemudian berikut brainware atau pengguna komputer atau juga disebut sebagai user adalah pengguna yang menjalankan sebuah komputer. Contohnya seperti seorang sistem analis maupun programmer yang mampu menguasai satu bahkan lebih dari bahasa programmer. Karena kecanggihan dari komputer yang telah dilengkapi oleh hardware maupun software, maka manfaat komputer sangatlah beragam macam di berbagai bidang. Namun secara umumnya salah satu yang dapat kita ketahui ialah sebagai alat komunikasi. Mengapa demikian? Karena dengan perangkat komputer, manusia dapat berkomunikasi dengan mudah melalui komunikasi jarak jauh. Terdapat beberapa pilihan komunikasi yang dapat dilakukan seperti Skype, email, dan lainnya. Bahkan sekarang pun contoh seperti Zoom maupun Google Meet yang mampu melakukan pembelajaran virtual atau online. Kemudian sebagai sarana untuk mendapatkan informasi seperti dari televisi yang mampu memperoleh berita, hiburan pendidikan, maupun informasi lainnya. Kemudian sebagai sarana untuk efisiensi kerja, yaitu seperti berbagai dokumen dan komunikasi antar divisi yang akan lebih mempermudah dengan menggunakan komputer. Sehingga dari sinilah kita dapat menyimpulkan bahwa teknik informatika adalah ilmu yang secara khusus menangani permasalahan pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer melalui proses-proses logika pemrograman untuk memperoleh keluaran output berupa informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Kemudian pertanyaannya ialah, apa hubungan komputer dengan teknologi informasi? Tentu ada hubungannya. Berdasarkan manfaatnya, hubungan komputer dengan teknologi informasi sangat erat. Kenapa demikian? Karena teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi atau komunikasi yang disebut juga dengan TIC, yang memiliki kemampuan untuk mendistribusikan informasi secara cepat dan satu tempat ke tempat yang lain yang berjauhan, yang tentu saja memberikan manfaat yang sangat berarti dalam kehidupan manusia. Selain itu, juga dari sisi peralatan teknologi komputer seperti printer, scanner, CD-ROM, dan sebagainya, maupun juga dari teknologi telekomunikasi dan komunikasi seperti telepon, radio, televisi, yang sebagai teknologi komputer juga yang tidak hanya berupa PC atau personal computer. Hubungan tanpa komputer. Bahkan kata ya sudah tidak bisa dikatakan oleh kita sebagai user atau pengguna
kalau dapat mengatakan hidup tanpa komputer. Kenapa demikian? Karena keefisienan dan kinerja komputer yang telah diperlengkapi hardware dan berbagai software dengan memberikan berbagai manfaat sudah sangat memenuhi kebutuhan dan mempermudah bagi manusia, apalagi di masa era globalisasi yang kebanyakan telah berbasis digital. Yang berikutnya, mesin proses informasi. Di dalam mesin proses informasi terdiri dari CPU, adalah yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit yang merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengolah pusat atau UPP pada komputer, yang mana memiliki fungsi utama pada CPU ialah melakukan berbagai operasi termasuk operasi aritmatika dan logika terhadap data yang datang dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras seperti papan ketik atau keyboard, pemindai, tuas kontrol maupun tikus atau mouse. Di mana konsep dalam CPU ini ada beberapa macam, salah satunya motherboard, processor, dan RAM. Klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer sini ditentukan oleh ukuran data, kecepatan pengolahan, dan tujuan khusus, di mana klasifikasi itu adalah hal sebagai berikut. Di mana yang pertama superkomputer. Superkomputer atau komputer mainframe yang terbesar, tercepat, dan termahal, yang biasanya umumnya digunakan oleh institusi dan perusahaan yang memerlukan kemampuan komputasi yang luar biasa besar. Kemudian, klasifikasi yang kedua ialah mainframe, di mana komputer yang sangat besar dan mahal yang biasanya digunakan memproses informasi di perusahaan-perusahaan, institusi, atau organisasi yang besar, dan mampu menangani data juga dalam jumlah yang besar. Kemudian yang berikutnya juga klasifikasinya mini komputer atau komputer yang kelasnya berada di antara komputer mainframe dan komputer micro. Dan yang berikutnya adalah personal computer atau PC atau komputer kecil yang dirancang untuk penggunaan pribadi atau biasa disingkat dengan PC tadi atau disebut juga dengan microcomputer. Dan yang terakhir adalah notebook komputer atau laptop yang sangat familiar bagi kita, yaitu komputer jinjing kecil yang lengkap, ringan, dan biasanya bisa dimasukkan ke dalam tas kecil. Internet. Apa sih itu internet? Internet ialah suatu jaringan komputer global terbentuk dari jaringan-jaringan komputer lokal dan regional yang memungkinkan komunikasi data antar komputer-komputer yang terhubung ke jaringan tersebut. Kemudian, sejak kapan internetnya itu ada? Internet ada sejak pada tahun 1960-an diawali dengan suatu riset yang disponsori oleh Department of Defense Advanced Research Project Agency atau ARPA dari Departemen Pertahanan AS yang membangun proyek yang dinamakan Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET, di mana beberapa universitas di Amerika Serikat diantaranya UCLA, Stanford Research Institute, kemudian University of Santa Barbara, kemudian University of Utah, yang diminta bantuan untuk mengerjakan proyek tersebut. Dan awalnya berhasil menghubungkan komputer di 4 lokasi tersebut. Hingga pada tahun 1977, ARPANET berhasil menghubungkan lebih dari 100 mainframe komputer. Pada tahun itu juga, pertama kali dikembangkan sebuah alat bernama modem atau modulator atau demodulator. Alat ini dikembangkan oleh Dennis Hayes dan Dale Harrington. Karena perkembangannya sangat pesat, maka jaringan komputer tidak lagi disebut sebagai ARPANET. Konsep yang berkembang dan dikenal sebagai Internet Working atau Internet Connection and Working. Karena istilah internet yang semakin populer, maka orang menyebut jaringan besar komputer tersebut dengan istilah internet. Kemudian, bagaimana revolusi atau perkembangan internet hingga sampai sekarang? Semua diawali juga dari 1998 atau ARPA yang tadi atau The Advanced Research Project Agency dibentuk. Kemudian pada 1961 muncul prinsip transfer data pada satu jaringan komputer. Hingga 1965 pertama kali muncul 2 buah komputer yang terpisah, jarang dapat terhubung. Kemudian 1969 ARPA meluncurkan jaringan komputer yang bernama ARPANET. Yang kemudian 1971 email mulai ditemukan pada tahun itu.
Dan 1974 pertama kali digunakan istilah Internet or Internet Networking. Kemudian 1976 jaringan LAN pertama diciptakan bernama Internet. Dan kemudian 1982 TCP or IP sebagai protokol internet dibuat pada tahun itu. 1991 World Wide Web or Web WWW pertama kali dikenal publik. 1993 internet pertama kali menyiarkan sebuah broadcast radio. Dan 1994 pertama kali dibuat toko online dan bank virtual. Yang kemudian 99 mulai dikenal jaringan untuk mengirimkan file dalam bentuk MP3 secara peer-to-peer. Dan hingga 2010 mulai muncullah berbagai sosial media yang terus berkembang hingga sampai sekarang. Setelah dengan adanya internet yang sangat mempermudah dalam mengakses apapun, ada pun manfaat atau dampak positif dari penggunaan internet. Ialah mempermudah komunikasi, memudahkan mengakses informasi, contohnya dalam kesehatan, jual beli dan sebagainya, kemudian mempermudah bisnis atau e-commerce, kemudian hiburan seperti game, film, dan musik, kemudian pendidikan dalam bentuk e-learning, will-learning, dan lain-lain, kemudian mempermudah transportasi seperti pemesanan tiket, dan lain-lain. Namun, di sisi lain juga ada dampak-dampak negatif yang perlu dihindari. Contohnya seperti berkurangnya interaksi sosial secara langsung karena lebih banyak menggunakan gadget atau smartphone, kemudian juga sering menunda-nunda pekerjaan seperti mengerjakan tugas, yang kemudian masalah kesehatan, yaitu mengalami insomnia atau susah tidur, terganggunya kesehatan mata, bahkan dapat mengakibatkan penyakit jantung, yang kemudian juga menimbulkan rasa malas, seperti rasa malas untuk belajar atau melakukan segala hal sesuatu yang produktif. Kemudian kemerosotan moral seperti menonton konten porno, penipuan dan sebagainya. Kemudian penyebaran berita hoaks dan bahaya radiasi. Demikian hasil dari presentasi tugas mata kuliah saya. Sekian dan terima kasih.